Sari, wanita desa asal Jawa, pergi ke Jakarta sebagai TKI untuk menghidupi keluarganya. Tak disangka, ia diterima bekerja di rumah Adrian, pengusaha muda sombong yang tak pernah peduli pada siapapun kecuali ibunya yang sakit parah. Awalnya Sari hanya dianggap pembantu biasa, namun perhatian, kasih sayang, dan ketulusannya merawat sang ibu membuat semuanya berubah. Sang ibu yang merasa hidupnya tak lama lagi, diam-diam meminta Adrian menikahi Sari. Adrian menolak mentah-mentah, tapi akhirnya luluh demi memenuhi wasiat terakhir sang ibu. Mereka menikah tanpa cinta, namun cinta bisa tumbuh dari luka dan kesabaran. Saat Adrian mulai mencintai istrinya sendiri, rahasia besar Sari terungkap, bahwa dia bukan perempuan biasa, melainkan mantan istri konglomerat yang pernah mencampakannya dan membuatnya hidup di jalanan. Cinta mereka diuji, harga diri dipertaruhkan, dan masa lalu mengancam masa depan. Sari mengusap peluh dari keningnya dengan punggung tangan. Panas Jakarta benar-benar berbeda dari kampung halamannya di Magelang. Hari itu adalah hari pertamanya bekerja di rumah besar keluarga Adrian Gunawan, seorang pengusaha muda pemilik perusahaan properti ternama. Rumah itu berdiri megah di daerah elit Pondok Indah, berpagar tinggi dan dijaga satpam berseragam lengkap. Dia menundukkan kepala dalam-dalam ketika melewati gerbang dan mengikuti seorang pembantu senior bernama Mbak Lastri masuk ke dalam. Matanya tak bisa berhenti menatap sekeliling. Lantai marmer putih mengkilap, vas bunga segar di setiap sudut, dan lukisan mahal menghiasi dinding. "Ini kamarmu. Kamu bantu rawat ibu nyonya di atas. Ya, nanti kalau Mas Adrian pulang, jangan banyak omong. Dia nggak suka TKI cerewet," ujar Mbak Lastri sambil membuka pintu kamar kecil di ujung lorong bawah. Sari hanya mengangguk. Dia tahu statusnya di rumah itu hanya sebagai TKI. Tapi dia tak peduli. Yang penting, dia bisa bekerja dan mengirim uang untuk bapaknya yang sedang sakit di kampung. Pekerjaan pertamanya langsung berat. Ia diminta membersihkan kamar Nyonya Retno, ibu dari Adrian, yang tengah sakit dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Wajah perempuan tua itu pucat dan matanya kosong menatap langit-langit. "Saya Sari, Bu. Saya yang bakal bantu rawat ibu mulai sekarang," kata Sari pelan sambil mengganti spray. Tak ada jawaban. Hari-hari pertama di rumah itu berjalan lambat. Adrian tak pernah terlihat. Ia selalu pulang larut malam, langsung masuk ke kamar, dan pergi pagi-pagi sekali. Para pekerja rumah tangga lainnya juga jarang berinteraksi dengannya, kecuali Mbak Lastri. Namun, hubungan Sari dengan Ibu Retno mulai menunjukkan perubahan. Setiap hari, Sari menyuapi makan, memandikan, dan membacakan cerita pendek dari koran lama. Kadang ia hanya duduk di samping ranjang dan mengusap tangan perempuan tua itu. Dan perlahan, ada sinar kecil di mata Ibu Retno. Dia mulai tersenyum, mulai mau bicara sedikit. "Sari, kamu seperti anak saya sendiri," gumamnya suatu malam. Sari tersenyum, menahan haru. Ia tak menyangka wanita yang awalnya terlihat menyeramkan dan dingin itu bisa bersikap begitu hangat. Suatu sore, Adrian pulang lebih awal. Ia mendapati Sari sedang membacakan kisah lucu dari majalah lama kepada ibunya yang tertawa kecil di ranjang. "Tumben ibu ketawa," gumam Adrian pelan. Sari kaget, berdiri refleks. "Maaf, Pak, saya tidak bermaksud." "Lanjutkan saja," potong Adrian dingin. Ia berdiri di ambang pintu, memandang ibunya sebentar, lalu pergi begitu saja. Malam itu, Mbak Lastri mendekati Sari di dapur. "Kamu tahu nggak, ibu nyonya itu udah hampir setahun nggak tertawa sejak stroke. Kamu bikin keajaiban, Sar." Sari hanya tersenyum kecil. Ia tidak merasa melakukan hal istimewa. Ia hanya berusaha merawat dengan hati. Beberapa minggu berlalu. Sari makin dekat dengan Ibu Retno. Bahkan, Ibu Retno mulai meminta Sari duduk menemaninya setiap malam. Di suatu malam yang hening, Ibu Retno menggenggam tangan Sari erat-erat. "Sari, kamu mau nggak jadi bagian dari keluarga ini?" Sari terdiam. "Maksud ibu?" Ibu Retno menatapnya dalam-dalam. "Kamu menikahlah dengan Adrian." Sari kaget bukan main. Wajahnya memucat. "Bu,
Saya ini cuma pembantu. Kamu bukan cuma pembantu. Kamu satu-satunya orang yang benar-benar tulus merawat saya. Saya sudah bicara pada Adrian, meski dia belum setuju. Sari terdiam. Ia ingin menjawab, tapi bibirnya keluh. Ia tahu ini mustahil. Dunia mereka terlalu jauh. Keesokan harinya, Adrian memanggil Sari ke ruang tamu. Untuk pertama kalinya, pria itu menatapnya lebih lama dari 5 detik. "Apa kamu bilang sesuatu pada ibu soal pernikahan?" tanyanya tajam. Sari menggeleng cepat. "Tidak, Pak. Sama sekali tidak." Adrian mendengus. Dia keras kepala. Dia pikir kamu penyelamat hidupnya. Dia bahkan bilang kalau aku nggak nikahi kamu, dia bakal mati tenang karena kecewa. Sari menunduk. Jantungnya berdegup kencang. "Aku tidak mencintaimu. Ini gila. Tapi kalau ini membuat ibu bisa tenang, aku akan pikirkan." Hari-hari setelah itu diisi kegelisahan. Ibu Retno semakin lemah. Tubuhnya mulai menolak makanan. Adrian akhirnya menyerah. Ia menggelar pernikahan sederhana di rumah. Hanya dihadiri beberapa orang. Tak ada pesta. Tak ada senyum di wajah mempelai pria. Sari berdiri dalam kebaya sederhana. Tangannya gemetar saat menyambut mas kawin. Air mata menetes diam-diam saat ia mengucap ikrar. Mulai hari itu, ia bukan lagi pembantu, tapi statusnya pun tak jelas. Adrian tak menyentuhnya. Mereka tetap tinggal terpisah kamar. Di meja makan, mereka tak bicara. Di ruang tamu, mereka seperti orang asing. Namun, Sari tetap melakukan tugasnya. Ia tak pernah mengeluh. Ia tetap merawat Ibu Retno hingga akhir hayatnya. Dan di saat terakhirnya, Ibu Retno menggenggam tangan Adrian dan Sari bersamaan. "Jangan sia-siakan perempuan ini, Nak, dia malaikat," bisiknya sebelum napasnya terhenti. Setelah pemakaman, rumah terasa sepi. Adrian makin jarang pulang. Tapi setiap kali ia pulang, ia melihat rumah rapi, makanan tersedia, dan Sari duduk diam di ruang tamu sambil membaca Al-Quran pelan-pelan. Tanpa sadar, rasa penasaran mulai tumbuh di hati Adrian. Siapa sebenarnya perempuan yang begitu sabar ini? Suatu malam, Adrian tak bisa tidur. Ia membuka laci kamar ibunya dan menemukan buku harian lama. Di halaman terakhir, tertulis, "Sari bukan perempuan biasa. Aku yakin, dia punya masa lalu yang berat. Tapi justru itu yang membuatnya kuat. Dia lebih berharga dari wanita manapun yang pernah ku kenal." Adrian menutup buku itu dan menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya, ia mulai melihat Sari bukan sebagai pembantu, tapi sebagai perempuan. Namun, saat hati mulai luluh, badai dari masa lalu akan segera datang. Sudah seminggu sejak Ibu Retno meninggal dunia. Rumah itu kini terasa sangat sepi. Tak ada lagi suara batu pelan dari kamar atas. Tak ada lagi permintaan teh hangat di pagi hari. Tak ada tawa kecil saat Sari membacakan cerita. Bahkan suara Adrian pun makin jarang terdengar. Sari tetap menjalankan rutinitasnya. Ia bangun lebih awal dari semua orang, membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, dan mengecek stok obat-obatan, meski tak ada lagi yang memerlukannya. Mungkin sudah jadi kebiasaan, atau mungkin juga karena ia tak tahu harus apa lagi. Suatu pagi, saat sedang membersihkan rak buku di ruang tengah, Sari mendengar langkah kaki Adrian. Ia refleks berdiri dan menunduk. Pria itu mengenakan setelan kerja seperti biasa, rapi dan berwibawa. Tapi wajahnya tampak lebih tirus. "Kamu yang masak sarapan?" tanya Adrian tiba-tiba. "Iya, Pak," jawab Sari pelan. Pria itu duduk di meja makan dan mulai menyendok bubur ayam yang disiapkan Sari. Beberapa suapan masuk ke mulutnya dalam diam. "Aku sudah 5 hari makan di luar, dan gak ada yang bisa gantiin rasa ini." Sari hampir tak percaya apa yang didengarnya. "Terima kasih, Pak," katanya pelan. Adrian tidak menjawab. Ia menghabiskan makanannya dan bangkit. Tapi sebelum pergi, ia berhenti sejenak. "Kalau bukan karena kamu, mungkin ibuku sudah mati setahun lalu." Sari menoleh pelan, terkejut mendengar ucapan itu. "Aku bukan orang yang suka basa-basi.
Tapi aku tahu kamu sudah berkorban banyak. Terima kasih, Sari. Kata-kata itu seperti hadiah tak terduga. Bukan karena pujiannya, tapi karena untuk pertama kalinya Adrian menyebut namanya. Bukan hanya kamu atau pembantu. Setelah hari itu, sikap Adrian berubah. Ia mulai pulang lebih awal. Kadang mengajak makan malam bersama meski hanya di rumah. Percakapan di antara mereka masih kaku, tapi lebih manusiawi. Adrian bahkan sempat bertanya soal keluarga Sari di kampung. Saat mendengar ayahnya masih sakit, Adrian diam-diam mentransfer uang untuk biaya pengobatan. Namun, Sari tetap menjaga batas. Meski mereka suami istri secara hukum, hatinya tahu posisi mereka masih jauh. Ia tak ingin berharap. Suatu malam, listrik padam mendadak di rumah. Sari yang sedang berada di dapur panik dan langsung menyalakan lilin. Adrian baru saja pulang dan masuk ke rumah dalam gelap. "Lilin di mana?" tanya Adrian. Sari mendekatinya dan menyerahkan lilin menyala. Dalam keremangan cahaya, mata mereka bertemu. "Dulu waktu kecil, setiap mati lampu aku takut setengah mati," kata Adrian pelan. Sari tersenyum. "Kalau saya, malah senang, Pak. Soalnya bisa ngumpul sekeluarga, ngobrol di ruang tengah. Biasanya malah sambil makan ubi rebus." Adrian tertawa kecil, jarang sekali terdengar sebelumnya. "Hidup kamu sederhana banget, ya?" Sari mengangguk. "Iya, Pak, tapi saya bahagia." Adrian menatapnya lebih lama dari biasanya. Cahaya lilin memantul di matanya yang jernih dan tenang. "Mungkin karena itu ibu saya suka kamu." Suasana hening. Sari menunduk pelan, tak tahu harus menjawab apa. Beberapa hari setelahnya, Adrian mengajak Sari menemaninya ke pemakaman Ibu Retno. Ini kali pertama mereka ke sana bersama sejak pemakaman. Mereka membawa bunga segar dan duduk diam di samping makam. "Saya masih belum bisa percaya beliau sudah nggak ada," ujar Sari pelan. "Beliau keras kepala, tapi juga punya intuisi yang kuat," kata Adrian. Ia menatap makam ibunya dengan tatapan dalam. "Kadang aku berpikir, kalau beliau masih hidup, apa dia bakal terus maksa kita buat jadi suami istri sungguhan?" Sari tidak menjawab. Pertanyaan itu terlalu sensitif baginya. Apalagi hatinya sendiri belum tahu harus kemana. "Maaf, aku cuma nggak tahu harus gimana," lanjut Adrian. "Tidak apa-apa, Pak. Saya juga bingung. Saya hanya ingin membalas kebaikan ibu." Adrian menatap Sari sebentar, lalu mengangguk. Hari-hari berikutnya menjadi fase transisi. Mereka bukan lagi asing, tapi juga belum jadi pasangan sejati. Hingga suatu hari, sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Saat sedang membersihkan kamar, Sari menemukan map dokumen milik Adrian yang jatuh dari meja. Tanpa sengaja, salah satu lembaran terbuka, dan ia melihat sebuah foto pria kaya bersama wanita sosialita. Sari terpaku. Di foto itu ada dirinya. Ia terduduk lemas di lantai. Foto itu diambil bertahun lalu, saat ia masih menjadi istri Rinaldi, seorang konglomerat besar dari Surabaya. Masa itu, Sari masih tampil glamor, memakai gaun mahal, dan hidup bergelimang harta. Tapi hidupnya hancur saat ia dituduh mandul, dituduh mempermalukan keluarga suaminya karena keguguran, dan akhirnya diceraikan secara sepihak. Sari lari keluar kamar dengan napas tercekat. Adrian yang baru pulang langsung menatapnya. "Kamu kenapa?" Sari menggigit bibir, berusaha tenang. Saya nggak sengaja lihat map di meja Bapak. Di dalamnya ada foto lama saya." Adrian terdiam. Ia masuk ke kamar dan memeriksa map itu. Ia tahu Sari akan melihatnya cepat atau lambat. "Aku sudah tahu sejak awal," kata Adrian akhirnya. Sari menatapnya dengan mata membesar. "Sejak awal?" "Ibu yang kasih tahu. Beliau menyimpan kliping berita tentang kamu, tentang perceraianmu, tentang bagaimana kamu dibuang dari rumah sakit, ditinggal suami, dan hilang dari publik. Tapi beliau nggak peduli, karena dia lihat kamu sekarang." Sari menangis. "Kenapa? Kenapa tidak bilang dari awal?" "Karena aku belum bisa percaya.
bahkan pada diriku sendiri. Tapi setelah semua yang kamu lakukan, aku sadar kamu bukan perempuan lemah yang menyerah pada nasib. Kamu kuat, Sari, dan kamu gak pernah minta dikasihani. Sari menunduk. Air matanya mengalir tanpa suara. Adrian mendekat dan mengangkat dagunya pelan. Aku tahu ini bukan awal pernikahan yang biasa. Tapi kalau kamu masih mau, aku ingin belajar mencintaimu. Tanpa paksaan. Tanpa masa lalu yang jadi penghalang. Sari mengangguk pelan. Saya juga ingin mulai dari awal. Dengan jujur. Malam itu, mereka duduk bersama di teras rumah. Berbagi cerita yang tak pernah mereka bagi sebelumnya. Tentang luka, tentang kecewa, dan tentang harapan yang masih tersisa. Dan untuk pertama kalinya, pernikahan mereka terasa nyata. Bukan karena wasiat, bukan karena belas kasihan, tapi karena dua hati yang sama-sama memilih untuk bertahan. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin menerpa daun-daun pohon trembesi di halaman rumah besar keluarga Gunawan. Di kamar atas, suasana terasa sangat tegang. Ibu Retno kembali dilarikan dari rumah sakit ke rumah karena kondisinya menurun drastis. Dokter bilang, usianya tinggal menghitung hari. Sari duduk di samping ranjang, memegangi tangan wanita tua itu yang semakin dingin. Tubuhnya kurus, nafasnya mulai tersengal. Tapi mata Ibu Retno masih terbuka, dan ia menatap Sari dengan lirih namun tajam. Mana Adrian? Panggilkan dia. Bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Sari berdiri, lalu berlari kecil ke lantai bawah. Adrian sedang berdiri di dapur, memandangi secangkir kopi yang belum disentuh. Ia tak pernah menyukai kopi, tapi entah kenapa malam itu ia merasa membutuhkannya. Pak, Ibu manggil. Ujar Sari pelan. Adrian segera naik tanpa bicara. Saat masuk kamar, ia langsung duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya. Ibu. Ibu Retno memandang anak semata wayangnya itu. Nafasnya makin berat, tapi suaranya justru terdengar lebih tegas dari biasanya. Menikahlah dengannya, Nak. Adrian terdiam. Matanya menatap ibunya lekat-lekat, seakan berharap wanita itu hanya mengigau. Ibu, jangan bicara seperti itu sekarang. Istirahat dulu, nanti kita bahas lagi. Tidak ada nanti, Adrian. Ibu tahu tubuh ini sudah waktunya pergi. Ibu ingin kamu menikahi Sari. Sari yang berdiri di sudut ruangan membeku. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Jantungnya berdegup kencang. Ibu, saya. Diam, Sar. Ini urusan keluarga. Potong Adrian tanpa menoleh. Ibu Retno menarik napas dalam-dalam, lalu menggenggam tangan Sari juga. Kamu adalah satu-satunya orang yang memperlakukan ibu dengan hati. Bukan karena uang, bukan karena jabatan. Kamu seperti anak kandung ibu. Kalau kamu menikah dengan Adrian, ibu bisa tenang di sana. Adrian berdiri. Suaranya mulai meninggi. Ibu, saya nggak bisa nikah dengan pembantu. Bukan karena saya merendahkan dia, tapi ini gila. Sari merasa dadanya sesak. Ingin rasanya berlari keluar dari kamar itu. Tapi tangan Ibu Retno tak melepaskannya. Dia bukan pembantu. Dia perempuan yang kamu butuhkan. Nak, bukan wanita kota yang pura-pura sopan. Bukan cewek sosialita yang hanya peduli penampilan. Dia, satu-satunya orang yang bisa menjaga kamu. Adrian menoleh ke arah Sari. Matanya penuh emosi. Kamu setuju? Sari tak menjawab. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak berani menolak permintaan terakhir ibu, Pak. Tapi saya juga tidak ingin Bapak menikah hanya karena terpaksa. Hening. Beberapa menit berlalu. Adrian hanya menatap langit-langit kamar, bingung dengan isi kepalanya sendiri. Lalu ia kembali menatap ibunya. Wajah wanita tua itu terlihat damai meski lemah. Baik, Bu. Katanya akhirnya, kalau itu yang ibu mau, saya akan menikah dengannya. Ibu Retno tersenyum tipis, lalu menutup mata. Air matanya mengalir pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia sakit, ia tidur nyenyak. Keesokan harinya,
Rumah besar itu berubah jadi tempat pernikahan yang sunyi. Tak ada dekorasi berlebihan, tak ada undangan mewah. Hanya 2 orang saksi, 1 penghulu, dan 1 mahar sederhana. Sari mengenakan kebaya putih sederhana. Rambutnya disanggul rapi oleh Mbak Lastri. Tak ada makeup berlebihan, hanya bedak tipis dan lipstik pucat. Adrian mengenakan batik lengan panjang. Wajahnya datar tanpa senyum. Matanya tampak lelah, bukan karena malam tak tidur, tapi karena beban batin yang belum selesai. Saat ijab kabul berlangsung, suara Adrian terdengar mantap, meski matanya tak pernah menatap Sari. Suasana begitu hening. Bahkan detak jam dinding pun terdengar jelas. Sari menunduk. Hatinya campur aduk. Ini bukan pernikahan impiannya. Tapi ia juga tidak bisa menolak permintaan wanita yang ia anggap sebagai ibu sendiri. Setelah akad selesai, mereka duduk berdua di ruang tamu. Hanya mereka berdua. Semua pekerja rumah tangga sudah kembali ke tempat masing-masing. "Kita sepakat ya?" ucap Adrian pelan. "Saya dengar, Pak. Kita tetap hidup seperti biasa. Aku tetap sibuk dengan urusanku. Kamu tetap jadi pengurus rumah. Aku nggak akan ganggu kamu, dan kamu juga nggak usah mengharapkan apapun dariku." Sari mengangguk. "Saya ngerti, Pak. Saya tidak minta apa-apa." Malam pertama sebagai pasangan suami istri berjalan seperti hari-hari biasa. Sari tidur di kamar pelayan seperti sebelumnya. Adrian di kamar utama. Tak ada perayaan, tak ada malam romantis, tak ada pelukan hangat. Namun ada satu hal yang berbeda, status mereka. Kabar pernikahan itu mulai menyebar di kalangan tetangga sekitar. Para art yang biasa mengobrol di warung mulai berbisik-bisik. Masa TKI bisa jadi istri juragan? Jangan-jangan dia pakai pelet. Paling Adrian terpaksa gara-gara ibunya sekarat. Sari mendengar semuanya. Tapi ia memilih diam. Ia tidak ingin memusingkan hal yang tak bisa ia ubah. Beberapa hari kemudian, Sari kembali menemani Ibu Retno yang kondisinya semakin menurun. Tubuhnya sudah hampir tak bisa digerakkan. Hanya mata yang sesekali terbuka. "Ibu, saya sudah menikah dengan Adrian," bisik Sari di telinga wanita itu. "Terima kasih sudah percaya sama saya." Air mata mengalir dari sudut mata Ibu Retno. Meski ia tak bisa lagi bicara, seolah hatinya merasa tenang setelah wasiatnya dijalankan. 2 hari kemudian, Ibu Retno meninggal dunia. Kabar itu membuat rumah kembali ramai. Pelayat datang dari berbagai tempat. Tapi anehnya, hanya sedikit yang benar-benar tahu bahwa Sari kini adalah menantu keluarga. Sebagian besar masih menganggapnya hanya pembantu setia. Di pemakaman, Adrian berdiri di samping makam ibunya. Matanya merah, tapi ia berusaha tegar. Sari berdiri sedikit di belakang, menunduk sambil memegangi tisu. Saat semua orang pergi, hanya mereka berdua yang tersisa di makam. "Terima kasih sudah bertahan, Sar," kata Adrian pelan. "Ibu meninggal dengan senyum di wajahnya. Dan itu semua karena kamu." Sari menatap pria itu pelan. "Saya cuma melakukan apa yang menurut saya benar, Pak." Adrian menoleh ke arah Sari. Untuk pertama kalinya, matanya tak lagi sekeras batu. Ada sesuatu yang lunak, mungkin kelelahan, mungkin keraguan, atau mungkin harapan kecil. Tapi Sari tak mau berharap. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang, dan pernikahan mereka baru saja dimulai, bukan dengan cinta, tapi dengan pengorbanan. Sudah 2 minggu sejak pernikahan itu, tapi hidup Sari nyaris tak berubah. Ia tetap bangun pagi lebih dulu, membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, dan mengurus kebutuhan sehari-hari. Bedanya, sekarang ia tak lagi dipanggil Mbak Sari oleh para art lain. Tapi juga tak ada yang berani memanggilnya Bu. Statusnya menggantung. Di buku nikah, dia istri sah Adrian Gunawan. Tapi di rumah itu, ia tetap terlihat seperti seorang pembantu. Adrian pun tidak mengubah sikapnya. Ia masih sibuk dengan pekerjaannya, pulang malam, kadang lupa makan, dan nyaris tak pernah mengajak Sari bicara. Kamar mereka tetap terpisah, dan seolah tak ada pernikahan yang pernah terjadi.
Sari tidak mengeluh. Ia tahu dari awal bahwa pernikahan mereka bukan karena cinta, tapi karena wasiat seorang ibu. Ia hanya ingin menghormati keputusan itu. Namun, hatinya bukan kayu. Setiap malam ia duduk sendiri di beranda, menatap langit malam Jakarta yang tak pernah benar-benar gelap. Ia sering bertanya dalam hati, apa aku benar-benar istri? Atau cuma pelengkap agar Adrian bisa tenang menjalani hidupnya? Suatu pagi, saat Sari sedang menyapu halaman, Adrian keluar dari rumah dengan wajah lelah. Jas kerjanya rapi seperti biasa, tapi matanya sayu. Pagi, Pak. Sapa Sari pelan. Adrian hanya mengangguk. Tapi kali ini langkahnya terhenti. Kamu nggak perlu nyapu halaman setiap hari, katanya datar. Saya nggak keberatan, Pak. Adrian menoleh. Kamu ini sekarang istri saya, bukan Art lagi. Sari terdiam, lalu menjawab hati-hati. Tapi Bapak tidak pernah memperlakukan saya seperti istri. Adrian menatapnya lama. Kita sudah sepakat, kan? Sepakat bahwa saya cuma istri di atas kertas. Sari menatapnya balik. Suasana tiba-tiba jadi kaku. Adrian seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya menghela napas. Aku harus kerja. Ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Sari memandangi punggung pria itu dengan tatapan sedih. Hatinya mulai lelah. Hari itu, Sari memberanikan diri pergi ke kamar Adrian saat malam sudah larut. Ia berdiri di depan pintu, mengetuk pelan. Mas Adrian. Butuh waktu beberapa detik sebelum pintu terbuka. Adrian berdiri di ambang pintu dengan kaos oblong dan celana panjang santai. Ia tampak terkejut melihat Sari di sana. Ada apa? Saya ingin bicara, jawab Sari. Suaranya gemetar. Adrian mengangguk, lalu mempersilakannya masuk. Sari duduk di sofa kecil di sudut kamar. Adrian menyusul sambil mengambil posisi di seberangnya. Saya tidak bermaksud mengganggu, tapi saya perlu tahu, saya ini sebenarnya apa buat Mas Adrian? Adrian mengernyit. Kamu istri saya. Tapi bukan dalam arti sebenarnya. Kita tinggal serumah, tapi seperti orang asing. Bahkan saat makan pun kita tidak bicara. Adrian terdiam. Saya tidak menuntut untuk dicintai. Tapi saya ingin tahu, apakah saya hanya dijadikan alat untuk memenuhi permintaan terakhir ibu? Adrian menunduk. Kata-kata Sari menamparnya. Ia tahu perempuan di depannya ini terlalu baik untuk diperlakukan seperti bayangan. Aku juga bingung. Sari, aku belum pernah menjalani hidup seperti ini. Dulu aku pacaran cuma untuk senang-senang. Semua perempuan yang datang ke hidupku, pergi juga akhirnya. Dan sekarang aku punya istri. Tapi aku nggak tahu harus bersikap seperti apa. Sari mengangguk pelan. Kalau begitu, kita belajar saja. Pelan-pelan. Nggak usah dipaksa. Tapi jangan biarkan aku merasa sendirian. Adrian menatap Sari dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya, dia mengangguk dengan keyakinan. Baik, kita mulai dari hal kecil. Hari-hari setelah pembicaraan itu mulai terasa berbeda. Meski belum romantis, tapi hubungan mereka sedikit lebih hangat. Adrian mulai sarapan bersama Sari, kadang memuji masakannya. Mereka bahkan sempat menonton berita malam bersama di ruang tamu, duduk bersebelahan meski tak saling menyentuh. Mbak Lastri, yang sudah lama bekerja di rumah itu, sempat berkomentar pelan saat melihat mereka. Akhirnya kelihatan juga kayak pasangan suami istri. Sari hanya tersenyum. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Pada suatu sore, Sari pergi ke pasar untuk belanja sayur seperti biasa. Di sana, seorang ibu penjual jamu memanggilnya. Mbak Sari, bener ya kamu sekarang istri Pak Adrian? Sari tersenyum sopan. Iya, Bu. Si ibu terkekeh. Hebat kamu, Mbak. Dari pembantu bisa nikah sama juragan. Sari tak menjawab. Tapi dari sudut pasar, ada sepasang mata yang memperhatikannya. Seorang wanita muda dengan rambut dicat pirang dan kacamata hitam mengikuti Sari dari kejauhan. Wanita itu memotret Sari diam-diam. Ia lalu membuka ponselnya dan mengirim foto itu ke sebuah kontak bernama
Rinaldi, ex-husband. Rinaldi, ini bener dia? TKI itu? Wanita. Iya. Dan sekarang jadi istri Adrian Gunawan. Rinaldi. Sialan. Dia berani pakai nama saya buat dapat simpati. Wanita. Mau gue bongkar di media, Bang? Rinaldi. Belum. Kita lihat dulu sejauh mana dia berani bohong. Sementara itu, Sari kembali ke rumah dengan tenang. Tak tahu kalau masa lalunya mulai mengintai dari balik bayang-bayang. Malam harinya, Adrian menerima email misterius berisi foto Sari mengenakan gaun pesta mahal bertahun lalu, saat ia masih jadi istri konglomerat. Subjek email, "Ini istrimu? Lihat baik-baik siapa dia sebenarnya." Adrian membaca email itu berulang-ulang. Dadanya terasa sesak. Ia tahu Sari menyembunyikan sesuatu, tapi tidak menyangka akan seberat ini. Keesokan paginya, Sari menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi saat Adrian turun ke ruang makan, wajahnya dingin seperti es. "Kita perlu bicara. Sekarang." Sari menoleh. Bingung. "Ada apa, Mas?" Adrian melempar ponselnya ke atas meja. Layar menampilkan foto Sari berdiri di samping pria parubaya berpakaian mewah. "Itu kamu, kan?" Sari memucat. Tangannya gemetar. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada suara keluar. "Kenapa kamu gak pernah cerita soal ini?" Suara Adrian meninggi. Saya takut Mas gak percaya." "Justru karena kamu gak cerita, aku jadi gak percaya." Sari menggigit bibir. Air matanya mulai jatuh. "Saya bukan mau menipu. Saya cuma ingin hidup baru. Saya gak mau dikenal sebagai mantan istri Rinaldi seumur hidup saya." Adrian menggeleng. Napasnya memburu. "Aku gak tahu harus bilang apa. Aku pikir kamu jujur. Tapi ternyata kamu juga punya topeng." Sari menunduk. Tubuhnya lemas. "Aku butuh waktu," ucap Adrian akhirnya. "Tolong jangan dekati aku dulu." Dan begitu saja, jarak yang sempat mendekat kembali melebar. Adrian tidak bicara dengan Sari selama 3 hari penuh. Meskipun mereka tinggal serumah, tapi suasana di dalam rumah itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bahkan lebih dingin daripada saat mereka baru menikah. Sari menjalankan semua tugas rumah tangga seperti biasa. Ia tak lagi mencoba menyapa lebih dulu. Tatapannya kosong, tubuhnya bergerak otomatis, dan senyumnya lenyap dari wajah. Ia tahu kesalahannya, tapi juga tahu, bukan niatnya untuk menipu siapapun. Pagi itu, seperti biasa, Sari pergi ke pasar. Tapi kali ini, beberapa ibu-ibu penjajah sayur memperhatikannya dengan pandangan berbeda. Itu dia tuh, yang katanya mantan istri pengusaha kaya." "Masa sih?" Katanya dia TKI. "Lah, aku pernah lihat mukanya di majalah lama. Dia dulu kayak sosialita gitu." Sari pura-pura tidak dengar. Tapi ia tahu, bisik-bisik itu bukan halusinasi. Mereka membicarakannya. Rahasianya mulai menyebar seperti api di musim kemarau. Di sisi lain kota, Adrian sedang duduk di ruang kerjanya. Laptopnya terbuka, menampilkan artikel lama dari sebuah situs berita Live Style. Skandal rumah tangga Rinaldi Saputra. Sang istri tiba-tiba menghilang. Foto di artikel itu memperlihatkan Sari berdiri di samping pria parubaya berpakaian jas putih. Wajah Sari masih seperti sekarang, hanya lebih muda dan mengenakan riasan tebal. Adrian membaca ulang kalimat-kalimat di artikel itu. Ia merasa asing, seolah wanita yang tinggal bersamanya saat ini adalah 2 orang yang berbeda. Lalu ia membuka kamera pengawas rumah. Dipercepatnya rekaman hari-hari terakhir. Sari menyapu halaman, memasak, menggosok baju, merawat tanaman, mencuci mobil. Wajahnya lelah, tapi penuh ketulusan. Adrian menutup laptopnya. Dadanya sesak. Ia sadar satu hal. Masa lalu Sari memang menyimpan luka, tapi siapa dia sekarang jauh lebih penting dari siapa dia dulu. Malamnya, Sari duduk di beranda rumah sambil menatap langit. Ia merasa sendirian. Bukan karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada yang benar-benar mengerti.
Tak lama kemudian, suara langkah terdengar dari dalam rumah. Adrian muncul, berdiri di samping kursi rotan tempat Sari duduk. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Sari kaget. Sudah 3 hari Adrian tak menyapanya. Ia bangkit perlahan. "Maaf, saya langsung ke kamar." "Enggak, duduk saja. Aku mau bicara." Sari kembali duduk. Tangannya menekap lutut. Degup jantungnya tak bisa disembunyikan. "Aku salah," kata Adrian akhirnya. "Aku marah waktu tahu masa lalu kamu. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku juga gak pernah kasih kamu kesempatan buat cerita." Sari menoleh. "Saya memang sembunyikan itu, Mas. Tapi bukan karena niat buruk. Aku tahu." Adrian menghela napas. "Kamu pasti punya alasan kuat sampai ninggalin semua itu." Sari menggigit bibirnya. Air matanya hampir menetes. Tapi ia menahannya. "Saya menikah sama Rinaldi karena dipaksa keluarga. Dia jauh lebih tua. Saya pikir hidup saya bakal nyaman. Tapi nyatanya neraka. Saya sering dikurung, dipaksa ikut acara sosial, harus jaga citra. Sampai akhirnya saya kabur, dan mulai semuanya dari nol." Adrian menatapnya penuh perhatian. Tidak ada rasa jijik, tidak ada kemarahan. Hanya iba yang tulus. "Saya jadi TKI karena nggak ada jalan lain. Lari dari Jakarta ke Hong Kong, kerja apa saja. Sampai akhirnya kembali ke Indonesia dan kerja di sini." Sari menunduk. "Saya cuma mau hidup tenang, Mas. Saya nggak kejar kekayaan. Saya juga nggak pernah rencanakan menikah sama Mas." Adrian mengangguk. "Aku paham sekarang." Mereka terdiam. Tapi diam kali ini bukan karena dingin, melainkan karena masing-masing mencoba memahami luka yang selama ini tertutup rapat. "Mulai besok, kamu nggak usah kerja di rumah ini lagi." Sari menatapnya kaget. "Maksudnya?" "Kamu tetap tinggal di sini, tapi sebagai istri, bukan pembantu." Sari membuka mulutnya, tapi tak bisa menjawab. "Aku tahu hubungan kita belum jelas, tapi aku ingin mengenal kamu lebih dalam. Kalau kamu mau, ayo kita mulai semuanya dari awal." Air mata Sari akhirnya menetes. Ia mengangguk pelan. "Terima kasih, Mas." Keesokan harinya, perubahan benar-benar terjadi. Adrian meminta staf rumah mengalihkan semua tugas Sari. Bahkan ia menyediakan ruangan khusus untuk Sari belajar dan membaca. Ia bahkan mendaftarkan Sari ke kursus komputer dan bahasa Inggris. Mbak Lastri tak bisa menyembunyikan senyumnya. Alhamdulillah, akhirnya Pak Adrian sadar juga. Sari hanya bisa membalas dengan senyuman tipis. Adrian pun mulai sering pulang lebih cepat. Setiap malam mereka makan bersama, dan kadang menonton film Indonesia klasik di ruang tamu. Namun, tak semuanya berjalan mulus. Suatu hari, seorang tamu tak diundang datang ke rumah itu. Seorang pria berjas mahal dengan kacamata hitam dan sikap angkuh. Dia adalah Rinaldi Saputra. Adrian membuka pintu dengan raut curiga. "Ada perlu apa ke sini?" Rinaldi tersenyum miring. "Saya cuma mau ambil kembali yang seharusnya milik saya." Adrian mengerutkan alis. "Maaf. Si Sari itu, dia istri saya. Secara agama, kami belum cerai. Secara hukum, memang, saya talak dia. Tapi saya nggak pernah rela dia jadi istri orang lain." Adrian mengepalkan tangan. "Dia bukan milik siapa-siapa. Dan kamu nggak berhak datang ke sini tanpa izin." Rinaldi tertawa. "Kamu pikir dia bersih? Dia bukan wanita baik-baik. Dia cuma penipu. Kamu tahu apa dia lakukan di Hong Kong? Aku bisa ungkap semuanya." Sebelum Adrian sempat membalas, Sari muncul di ambang pintu. Wajahnya pucat. "Rinaldi, pulanglah. Jangan ganggu hidup saya lagi." Rinaldi menatapnya sinis. "Kamu pikir bisa hidup damai setelah ninggalin aku begitu saja?" "Ya, karena saya nggak takut lagi." Rinaldi menatap tajam, tapi Adrian berdiri di depan Sari, melindunginya. "Kamu sudah cukup menyakiti dia. Sekarang giliran aku yang jaga dia."
Rinaldi mendesis pelan, lalu berbalik pergi. Tapi sebelum naik mobil, dia sempat berteriak, "Kamu pikir dia jujur? Nanti kamu juga nyesel." Mobil hitam itu melesat pergi, meninggalkan ketegangan yang menggantung di udara. Sari duduk di ruang tamu sambil menunduk. Adrian duduk di sebelahnya. "Maaf, Mas. Jangan minta maaf. Aku percaya sama kamu." Tapi dia benar. Saya belum cerita semua. Saat di Hong Kong, saya pernah hampir dijual. Tapi saya kabur dan lapor ke polisi. Makanya saya bisa pulang ke Indonesia. Adrian menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tak bisa membayangkan betapa berat hidup wanita itu. "Aku bangga sama kamu," katanya pelan. Sari menoleh, terkejut. "Bangga karena kamu bertahan. Karena kamu kuat." Sari tak bisa berkata apa-apa. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar diterima. Bukan sebagai mantan istri siapa-siapa, tapi sebagai dirinya sendiri. Malam itu, setelah insiden dengan Rinaldi, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tapi bukan sunyi yang menakutkan, melainkan tenang. Hening. Seperti hujan deras yang akhirnya reda setelah badai besar. Sari berdiri di dapur, merapikan gelas dan piring yang tadi mereka pakai makan malam. Tapi pikirannya masih teringat pada kata-kata Rinaldi. Meski Adrian sudah bilang percaya padanya, tapi luka dari masa lalu tak bisa hilang semudah itu. Adrian muncul sambil membawa laptop. Ia duduk di meja makan, lalu menatap Sari dengan serius. "Kamu masih kepikiran?" tanyanya. Sari menoleh, tersenyum tipis. "Sedikit. Kalau kamu mau, kita bisa lapor ke polisi. Biar dia nggak ganggu kamu lagi." Sari menggeleng. "Nggak usah. Selama Mas Adrian ada di samping saya nggak takut." Adrian diam sebentar. Pandangannya lurus ke mata Sari. "Boleh aku tanya sesuatu?" "Tentu. Kenapa kamu nggak pernah cerita dari awal? Tentang masa lalu kamu. Tentang semua itu." Sari menunduk. "Karena saya takut. Takut ditolak. Takut dianggap kotor. Saya pikir, kalau saya bisa kerja keras, bisa buktiin saya berguna, mungkin orang-orang bakal lihat saya dari siapa saya sekarang, bukan dari masa lalu saya." Adrian menarik napas panjang. Lalu ia bicara pelan. "Kalau bukan karena cinta, kenapa kamu melindungi ibu saya segitunya? Waktu beliau sakit keras, kamu bahkan gak tidur 2 malam penuh." Sari terdiam, lalu menjawab dengan suara pelan. "Karena saya tahu rasanya ditinggal. Saya kehilangan ibu waktu kecil. Jadi waktu lihat Bu Marina sakit, saya ngerasa kayak ngurus ibu saya sendiri." Adrian menatap Sari lebih dalam. "Dan kamu gak pernah minta imbalan apapun?" "Saya cuma pengen hidup tenang, Mas. Nggak lebih." Malam itu, keduanya terdiam cukup lama. Tapi bukan karena kehabisan kata-kata, melainkan karena mereka sama-sama menyadari sesuatu. Hubungan mereka bukan lagi soal status, melainkan perasaan. Beberapa minggu berlalu. Rumah itu perlahan kembali seperti semula. Tapi kali ini dengan suasana yang lebih hangat. Sari mulai berani tertawa lepas. Ia bahkan kadang bercanda dengan Adrian, meski masih kaku. Suatu sore, Adrian mengajak Sari ke sebuah kafe kecil di pinggir kota. Tempatnya sederhana tapi nyaman. Dinding kayu, kursi rotan, dan lampu gantung temaram. Setelah duduk, pelayan datang dan mereka memesan teh dan roti bakar. "Kamu belum pernah cerita," kata Adrian tiba-tiba. "Apa cita-cita kamu sebenarnya?" Sari tersenyum tipis. "Dulu, saya pengen jadi guru, tapi hidup nggak selalu sesuai rencana. Kenapa nggak coba lagi sekarang?" Sari tertawa kecil. "Mas, umur saya udah lewat buat mulai dari nol." "Siapa bilang? Aku mau bantu. Kamu bisa ambil paket C dulu, lalu ikut pelatihan guru PAUD, atau kursus lain yang kamu suka." Sari tertegun. Ia menatap Adrian. Kali ini lebih lama dari biasanya.
Kenapa Mas baik banget sama saya? Adrian tersenyum. Karena saya lihat kamu berjuang. Dan saya tahu kamu pantas dapat yang lebih baik. Mata Sari mulai berkaca-kaca. Tapi sebelum air matanya jatuh, Adrian buru-buru mengalihkan pembicaraan. Kita belum foto bareng sejak nikah. Ayo selfie. Sari tertawa. Mereka berdua berpose seadanya. Lalu tertawa bersama melihat hasil fotonya yang agak miring. Kafe itu jadi saksi tawa mereka yang mungkin pertama kalinya benar-benar tulus. Tapi kehidupan tak selamanya mulus. Suatu malam, Sari menerima surat dari pengacara. Surat itu dari Rinaldi. Ia menuntut pembatalan akta cerai dan mengklaim bahwa pernikahan mereka tidak sah karena manipulasi dokumen. Sari panik. Ia memperlihatkan surat itu ke Adrian. Apa maksudnya ini? Kita kan nikah sah. Adrian membaca dengan teliti. Ini omong kosong. Dia cuma cari celah buat ganggu kamu lagi. Tapi kalau sampai dia bawa ini ke pengadilan, gimana? Adrian berdiri. Kalau memang dia berani, aku akan hadapi. Keesokan harinya, Adrian bertemu dengan pengacaranya dan menyiapkan dokumen pembelaan. Mereka juga mencari saksi dari masa lalu Sari yang bisa menjelaskan bagaimana Rinaldi memperlakukan istrinya dulu. Tak disangka, mantan pembantu di rumah Rinaldi, Mbak Nur, datang dan bersedia bersaksi. Ia menceritakan bagaimana Rinaldi sering bersikap kasar dan mengurung Sari di rumah. Saya yang bantu dia kabur malam-malam. Saya yang bayarin taksi ke terminal. Dengan bukti dan saksi yang kuat, ancaman hukum dari Rinaldi akhirnya gugur. Pengadilan menolak tuntutannya dan mengukuhkan bahwa pernikahan Sari dan Adrian sah di mata hukum. Malam setelah sidang, Adrian dan Sari duduk berdua di taman belakang. Udara sejuk, lampu-lampu kecil menghiasi pohon mangga di sudut halaman. Kamu udah nggak perlu takut lagi, kata Adrian. Sari mengangguk. Tapi saya takut kehilangan Mas. Kenapa? Karena sekarang saya sadar. Saya sayang sama Mas. Adrian tersenyum. Saya juga, Sar. Lalu ia menggenggam tangan Sari. Kita nggak usah mikirin omongan orang. Mulai sekarang, kita jalanin ini sama-sama. Pelan-pelan aja. Nggak usah buru-buru. Sari menatap mata pria itu. Ia merasa tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dicintai tanpa syarat. Dan malam itu, cinta mereka bukan sekadar cerita tentang TKI dan pengusaha kaya, tapi tentang dua orang yang saling menemukan setelah sama-sama terluka. Pagi itu Sari sedang menyiram tanaman di halaman belakang rumah. Daun-daun hijau tampak segar, udara pun cukup sejuk. Tapi pikirannya tidak setenang suasana pagi itu. Semalam ia sulit tidur. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena kegelisahan yang belum bisa ia jelaskan. Adrian akhir-akhir ini sering pulang larut malam. Bahkan kadang tidak memberi kabar. Dulu, setiap pulang kerja, Adrian selalu menyempatkan diri duduk sebentar dengannya, sekadar bercerita tentang hari mereka. Tapi sekarang, suasana itu mulai hilang. Masih kerjaan? Jawab Adrian beberapa kali saat ditanya. Namun firasat Sari sebagai istri mulai merasa ada yang tidak beres. Apalagi saat dia melihat Adrian mulai menyimpan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah, dan lebih sering mengunci pintu kamar kerja. 2 hari kemudian, saat Adrian sedang mandi, sebuah notifikasi muncul di layar ponselnya. Sari tidak berniat membuka, tapi pesan itu muncul besar di layar. Jangan lupa kita ketemu jam 3 sore nanti. Aku sudah rindu. Pesan itu dari seseorang bernama Clara, nama yang belum pernah disebut-sebut oleh Adrian sebelumnya. Jantung Sari berdegup kencang. Ia meletakkan kembali ponsel itu ke meja, lalu berusaha bersikap biasa ketika Adrian keluar kamar mandi. Tapi hatinya tidak bisa dibohongi. Ada luka yang tiba-tiba terbuka lagi. Siang harinya, Sari tidak tahan. Ia pergi ke minimarket untuk mencari udara segar. Tapi saat berjalan kaki kembali ke rumah, ia tanpa sengaja melihat mobil Adrian terparkir di sebuah kafe yang cukup tersembunyi di pinggir kota. Dengan hati-hati, Sari mendekat. Ia berdiri di seberang jalan, bersembunyi di balik tiang listrik. Dari balik jendela kafe,
Terlihat Adrian sedang duduk bersama seorang wanita berambut pendek, penampilannya elegan. Wajah mereka tampak serius, tapi juga hangat. Clara tertawa, dan Adrian ikut tersenyum. Sari tidak kuat lagi melihatnya. Ia segera pergi sebelum air matanya tumpah di tempat umum. Malam itu, Sari duduk diam di ruang tengah. Adrian pulang sekitar pukul 10 malam. "Kamu belum tidur?" tanya Adrian, melepaskan jas kerjanya. "Mas habis dari mana?" Sari menatapnya langsung. Adrian terdiam sebentar, lalu menjawab pelan, "Ada pertemuan bisnis." Sari menahan napas, lalu berdiri. "Mas bohong." Adrian menatapnya, tampak terkejut. "Kamu maksudnya apa?" "Aku lihat Mas sama perempuan di kafe tadi siang." "Perempuan itu Clara." Adrian menunduk. Ia tahu tidak bisa mengelak lagi. "Sari, aku bisa jelaskan. Tolong, Mas, jangan bohong lagi." Adrian mendekat. "Clara itu mantan tunanganku. Dia datang dari Jakarta dan bilang ingin bicara. Dia ingin aku pikirkan kembali hubungan kami. Tapi aku bilang sudah menikah." Sari menatapnya tak berkedip. "Tapi kenapa Mas masih ketemu dia? Kenapa harus sembunyi-sembunyi?" Adrian menghela napas. "Aku cuma butuh menyelesaikan semuanya dengan baik. Aku nggak mau hubungan masa lalu jadi beban di masa depan." "Tapi kenapa kamu nggak cerita sama aku?" "Karena aku takut kamu salah paham. Dan ternyata kamu tetap sakit hati." Sari diam, lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Saya bisa terima masa lalu Mas. Tapi saya nggak bisa hidup dalam ketidakjujuran." Adrian terduduk di sofa. "Kamu mau apa?" Sari menahan tangis. "Saya pikir mungkin kita butuh jarak." Adrian terdiam, lalu menatap Sari penuh luka. "Kamu mau cerai? Setelah semua yang kita lewati?" Keesokan harinya, Sari memutuskan pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu dulunya ia sewa saat masih bekerja sebagai pembantu. Sederhana, tapi cukup nyaman. Ia tidak membawa banyak barang. Hanya koper berisi pakaian dan satu bingkai foto dirinya bersama Bu Marina, ibu Adrian yang selama ini ia rawat dengan sepenuh hati. Hari-hari berlalu dengan lambat. Sari mulai menerima pekerjaan sebagai pengajar anak-anak mengaji di musola sekitar rumah. Meski tidak menghasilkan banyak uang, tapi hati Sari lebih tenang. Namun setiap malam, kenangan tentang Adrian terus menghantui. Ia merindukan pria itu. Merindukan cara Adrian memanggil namanya, menyeduhkan teh, bahkan sekadar diam di ruang tamu sambil membaca. Adrian pun tak lebih baik. Ia tampak kacau di kantor. Beberapa kali rapat tertunda karena pikirannya tidak fokus. Clara datang lagi, tapi kali ini ditolak mentah-mentah. "Aku nggak bisa, Clara," ujar Adrian. "Hatiku udah milik orang lain." "Padahal kamu yang bilang masih sayang sama aku waktu kita pisah dulu." Clara mencoba meyakinkan. "Itu dulu. Sekarang, orang yang aku pikirin tiap malam adalah istriku. Dan dia bukan kamu." 2 minggu setelah Sari pergi, Adrian nekat mendatangi rumah kontrakannya. Saat tiba, Sari sedang menyapu halaman. Keduanya diam cukup lama sebelum akhirnya Adrian bicara. "Kamu kelihatan lebih kurus." Sari menunduk. "Saya baik-baik saja." "Aku enggak. Aku kacau, Sar." Sari menelan ludah. Hatinya masih sakit. Tapi rindu tak bisa dibohongi. "Aku salah. Aku harusnya jujur dari awal. Aku cuma pengen nyelesain masa lalu biar bisa fokus sama kamu. Tapi malah bikin kamu pergi." Sari menatap mata Adrian. Ada air mata di sana. "Kenapa kamu baru datang sekarang?" "Karena aku pikir kamu butuh waktu. Tapi ternyata, aku yang gak sanggup jauh dari kamu." Adrian mendekat, lalu berlutut di hadapan Sari. "Kalau kamu masih mau, ayo kita pulang bareng. Kita perbaiki semua. Aku udah bilang ke Clara bahwa aku cuma milik kamu." Sari menangis. Ia sudah menahan semua rasa itu terlalu lama. "Mas, aku cinta kamu, Sar.
Dari awal bukan karena kamu rawat ibu, tapi karena kamu sendiri. Sari mengangguk pelan, lalu mendekap pria itu. Hari itu, bukan hanya tubuh mereka yang kembali bersatu, tapi juga hati mereka yang sudah hancur, akhirnya saling memeluk lagi.